Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasulullah Utama bersama teman saya Muhammad Magistra Syafiq Rozan, Anur Jibril Awal Muharram Al Prasad, dan juga Dafara Edi Putra akan menjelaskan tentang tinjauan regulasi kejahatan di internet. Oke, yang pertama ada poin-poinnya sendiri, yaitu yang pertama kriminalitas di internet, yang kedua karakteristik cybercrime, yang ketiga ruang lingkup kejahatan komputer, yang keempat masalah keamanan berhubungan dengan lingkungan hukum, yang kelima sistem keamanan yang berkaitan dengan masalah keuangan dan e-commerce, dan juga yang terakhir hal lain mengenai cybercrime. Oke, yang pertama adalah kriminalitas di internet. Ada pengertian kriminalitas di internet sendiri, tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Yang kedua, pengertian dari cybercrime sendiri, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Dan juga ada motifnya, ada dua jenis motif, yaitu motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi, dan juga motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik cybercrime. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkup kejahatan bersifat global, yaitu cybercrime seringkali dilakukan secara transisional, melintas batas negara sehingga sulit dipastikan yuridikasi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Selanjutnya ada sifat kejahatan yang bersifat non-violence, yaitu tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Selanjutnya, pelaku kejahatan bersifat lebih universal, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Yang selanjutnya adalah modus kejahatan. Keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi, sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluk-beluk dunia cyber. Yang terakhir ada jenis kerugian yang ditimbulkan, dapat bersifat material maupun non-material, yaitu waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi. Yang selanjutnya ada ruang lingkup kejahatan komputer. Yang pertama, komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional, seperti digunakan untuk melakukan pencurian, penipuan, dan pemalsuan melalui internet. Di samping kejahatan lainnya seperti pornografi terhadap anak-anak, prostitusi online, dan lain-lain. Selanjutnya ada komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan, di mana data-data di dalam komputer yang menjadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, dihapus, atau diduplikasi secara tidak sah. Selanjutnya ada penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan di sini yaitu manakala komputer dan data-data yang terdapat di dalam komputer digunakan secara ilegal atau tidak sah. Yang terakhir ada akuisisi, pengungkapan atau penggunaan informasi dan data yang tidak sah, yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara-cara yang ilegal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang masalah keamanan yang berhubungan dengan lingkungan hukum. Jadi ada 5 masalah keamanan yang berhubungan dengan lingkungan hukum. Yang pertama ada kekayaan intelektual dibajak. Yang kedua hak cipta dan paten dilanggar dengan melakukan peniruan dan atau tidak membayar royalti. Yang ketiga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan teknologi tertentu. Yang keempat dokumen rahasia disiarkan melalui mailing list atau bulletin boards. Dan yang terakhir pegawai menggunakan internet untuk tindakan asusila seperti pornografi. Selanjutnya, sistem keamanan yang berkaitan dengan masalah keuangan dan e-commerce. Jadi ada 4 sistem keamanan yang berkaitan dengan masalah keuangan dan e-commerce, yaitu yang pertama, data keuangan dapat dicuri atau diubah oleh penyusup atau peretas. Yang kedua, dana atau kas disalahgunakan oleh petugas yang memegangnya. Yang ketiga, terjadi pemalsuan uang. Dan yang terakhir, seseorang dapat berpura-pura sebagai orang lain dan melakukan transaksi keuangan atas nama orang lain tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas poin nomor 6, yaitu hal lain mengenai cybercrime. Yang pertama ialah faktor penyebab cybercrime. Faktornya ada dua. Yang pertama ialah segi teknis, yaitu teknologi internet menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit.
saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Segi sosioekonomi, yaitu adanya cybercrime merupakan produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Yang kedua ialah jenis cybercrime. Jenis cybercrime terbagi atas 3. Yang pertama ialah berdasarkan jenis aktivitas, yaitu unauthorized access, illegal contents, penyebaran virus secara sengaja, data forgery, cyber espionage, sabotage and extortion, cyber stalking, carding, hacking dan cracking, cyber squatting and typo squatting, hijacking, dan cyber terrorism. Yang kedua ialah berdasarkan motif kegiatan, yaitu cybercrime sebagai tindakan murni kriminal dan cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Yang ketiga ialah berdasarkan sasaran kejahatan, yaitu cybercrime yang menyerang individu, cybercrime yang menyerang hak milik, dan cybercrime yang menyerang pemerintah. Oke, sekian atas presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.